Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya yang tak mampu kita hitung walaupun kita berusaha. Kita mampu berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan sebuah webinar dengan judul Ta'aruf dengan Penelitian Kedokteran, Susun Strategi untuk Menyelesaikan Skripsi. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau berjuang bersama sahabatnya, bersama para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita saat ini yang menjadi kader-kader penerus dakwah beliau di zaman ini, di zaman Toyota, dari zaman Unta, yang mana tidak semua orang di dunia ini dapat menikmati nikmat Islam, nikmat iman, yang mana insya Allah kita sedang menikmatinya pada sore hari ini. Kemudian, sebelum kita mulai webinar ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti oleh pembacaan tilawah yang akan dibacakan pada Akhina Ferdian. Kepada Ferdian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Akhina Ferdian atas tilawahnya. Selanjutnya, sebelum kita memulai webinar kita pada sore hari ini,
Maka ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena mari kita ta'aruf dengan pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Flory Ratnasari PhD. Next slide. Beliau adalah seorang dokter yang mana beliau lulus sarjana kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, diikuti dengan profesi kedokteran yang lulus pada universitas yang sama, yaitu Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan juga menjalani studi doktoral di Niigata University of Pharmacy and Applied Life Science dengan jurusan klinikal farmakologi pada tahun 2012. Beliau juga memiliki 46 artikel yang sudah terpublikasi, di mana 44-nya merupakan artikel internasional dan juga 2 merupakan artikel nasional. Dan juga selain itu beliau memiliki 3 buku. Dan ini diupdate pada tanggal 19 Oktober yang lalu, dan juga beliau adalah dokter di Putri Medika Cendekia di Jakarta. Kemudian juga merupakan dosen sejak 2006 di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga merupakan wakil dekan bagian pada bidang akademik pada FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan tim penyusun agenda riset keagamaan nasional atau ARKAN pada tahun 2018 sampai 2028. Kemudian merupakan koordinator bidang database dan kerjasama riset di LPPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini tadi kita sudah menyinggung kalau ada 46 jurnal yang sudah terpublikasi oleh Dr. Flory Ratnasari. Nah, di sini ada 5 dari jurnal-jurnal tersebut, yang mana nih sudah menunjukkan bahwa pada tahun ini saja sudah ada 4 jurnal, 4 artikel yang sudah terpublish, dan pada tahun lalu di sini baru tertulis 1. Kita nggak tahu juga nih berapa jumlah pastinya yang sudah dipublish pada tahun lalu. Nah, bisa kita juga beberapa penghargaan yang dimiliki oleh Dr. Flory Ratnasari. Pertama itu dosen yang memiliki H-index tertinggi publikasi terindeks Scopus pada tahun 2021. Kemudian merupakan dosen peneliti perempuan dengan publikasi karya ilmiah terbanyak pada tahun 2019, dan juga termasuk 25 peneliti terbaik Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Nah, mungkin itu sekilas dari perkenalan kita tentang Dr. Flory Ratnasari. Berbincang tentang apa yang hendak kita bincangkan pada sore hari ini, yaitu skripsi, yang mana skripsi ini menjadi syarat lulus dan menjadi sarjana kedokteran, setengah langkah bagi seseorang yang bercita-cita menjadi dokter. Kesulitan yang kita rasakan atau akan dirasakan nanti pada saat mengerjakannya, itulah yang menjadi penambah masa studi bagi beberapa mahasiswa. Tapi kita perlu identifikasi terlebih dahulu, karena terkadang ada kesulitan-kesulitan yang bersifat internal maupun eksternal. Di sini kita akan diberikan sebuah materi, sebuah ilmu oleh Dr. Flory Ratnasari yang bermanfaat dan menjadi pegangan awal kita, atau kalau misalkan sedang mengerjakan, menjadi pegangan kita pada saat mengerjakan skripsi. Nah, tanpa memperpanjang kata, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Flory Ratnasari. Kepada Dr. Flory, waktu dan layar disilakan. Terima kasih Pak Moderator Muhammad Ihsan ya, Kak Muhammad Ihsan atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat, baik, penuh berkah ya di sore ini, dan tentu sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi contoh kita sampai di akhir zaman. Tentu yang saya hormati, yang saya sayangi, ini by the way ini adik-adik mau dipanggilnya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, apa om tante ya? Saya nggak tahu ya, soalnya kayaknya mukanya lebih tua dari saya ini.
Ya, udah ada yang kumisan juga ya. Ya, baik. Gimana saya panggilnya kakak-kakak aja kali ya. Kelihatannya sudah dewasa semua ya. Ya, jadi buat kakak semua di sini ya, saya diminta panitia ini sama Kak Melinda ya untuk menyampaikan penelitian ta'aruf tentang penelitian kedokteran dan bagaimana melakukan atau breakdown skripsi ya. Tadi saya tanya mungkin kebijakan skripsi di setiap fakultas kedokteran tentu berbeda ya. Kalau di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, kita melakukan presentasi proposal skripsi itu di semester 7. Di semester 2 mereka sudah mendapatkan pengenalan tentang riset. Di semester 3 dan 4 sampai semester 7 mereka mendapatkan riset longitudinal, jadi di setiap modul mereka dipantau ya skripsinya. Kemudian di semester 5 biasanya mereka melakukan seminar proposal, jadi mereka punya 2 semester ya untuk mengerjakan skripsi. Sebelum pandemi, angka kelulusan skripsi kita di FKUIN Jakarta itu 95%. Ya, jadi jarang yang tidak lulus atau sampai tidak bisa diwisuda itu karena skripsi. Cuma memang waktu pandemi ada banyak kendala ya yang terjadi di dalam pengerjaan skripsi, maka angka itu menjadi turun. Tapi semoga dengan menjadi offline ini kita kembali ke rate yang awal ya. Nah, bagaimana kita mengerjakan skripsi dan mengapa sih kita itu harus mengerjakan skripsi? Ya mungkin saya ingin share sedikit ya, sedikit aja. Nanti sisanya kita diskusi saja ya, lebih menarik untuk diskusi. Saya pikir karena kamu sudah mulai mengerjakan, harusnya ini sudah bisa menjadi mengidentifikasi beberapa hal yang mungkin menjadi kendala dan bisa di-share di sini ya. Jadi saya rasa nggak ada rumus yang pasti untuk mengerjakan skripsi. Setiap orang itu akan berbeda nanti ya pendekatan dan strateginya ya. Yang pertama tentu saya berharap kita tidak menyusun skripsi ini hanya karena sekedar dikejar kewajiban, ya. Tidak hanya sekedar kita ini ingin lepas dari satu keharusan mengerjakan skripsi. Tapi saya berharap ya sebagai seorang muslim tentu motivasi menulis skripsi ini jauh lebih besar. Jauh lebih punya cita-cita ke depan ya daripada sekedar hanya menyelesaikan skripsi. Menurut pengalaman saya ya kalau kamu udah kepepet juga skripsi itu bisa selesai dalam 1 bulan ya. Ini sudah pernah kita coba ya. Salah satu mahasiswa kita sudah mogok, sudah capek sekolah di Fakultas Kedokteran. Akhirnya di tahun keempat sudah tinggal punya waktu itu sekitar 3 minggu ya untuk mendaftar wisuda. Jadi kalau dalam 3 minggu tidak mendaftar ya drop out ya. Pada saat itu skripsinya baru jadi proposal ya. Tadinya kita pikir nggak mungkin ya. Ternyata orang kalau sudah kepepet itu kamu tidak bisa menebak the power of adrenaline ya. Skripsinya kelar dalam 2 minggu. Jadi kalau kamu bilang sama saya, nggak mungkin dok, saya capek nulis skripsi udah bertahun-tahun. Nah itu yang saya tanyakan balik, kamu ngapain aja selama bertahun-tahun ya, jadinya nggak selesai-selesai. Karena kita sudah pernah melakukan penelitian, ternyata 2 minggu selesai tuh ya, dari mulai proposal sampai jadi skripsi hardcover-nya. Nah jadi sebetulnya motivasi itu yang paling utama. Jadi motivasi kita menulis ini apa? Kalau kita tidak punya menulis, hanya sekedar mengikuti kewajiban, saya yakin sekali ya pasti akan merasa males. Ya, tentu yang pertama motivasinya adalah kewajiban kita sebagai Muslim adalah Iqra ya. Itu kewajiban pertama yang diturunkan kepada kita sebagai akademisi dan ilmuwan Muslim. Jadi harus selalu membaca dan membaca ya. Ini yang dipakai oleh FKUIN Jakarta sebagai tagline-nya kita yaitu IQRO yang kita panjangkan menjadi Integrative Qualified Research in Academic Culture. Jadi kita berharap bahwa mahasiswa ini mampu menerjemahkan sebenarnya apa kita disuruh pertama kali itu suruh IQRO itu apa sih maksudnya ya. Nah, motivasi terbesar inilah yang akan nanti mampu mendriven ya keinginan kita atau semangat kita untuk mengerjakan skripsi. Ini adalah dampak-dampak bagaimana dulu ya di zaman kemasan Muslim Iqra itu menjadi satu hal yang sangat-sangat luas dampaknya ya.
Nah, di tahun 1284, jauh sebelum Eropa mengenal ilmu pengetahuan di zaman Renaissance-nya di 1500, rumah sakit terbesar di dunia adalah rumah sakit umat Muslim, ya, di Al-Mansuri Hospital, dulu dinamakan dengan nama Bimaristan, ya. Jadi Bimaristan di 1284 ini berdiri di Kairo, dan itu langsung diperintahkan oleh seorang khalifah di Mesir, yaitu Khalifah Al-Mansur Talawurdi. Jadi ini saya rasa sangat kondang ya khalifah ini. Dan Bimaristan Al-Mansuri ini adalah termasuk yang paling besar dengan kapasitasnya 8.000 bed. Itu gambar di belakangnya adalah yang kamu bisa lihat, mungkin masih ada peninggalannya. Dan ini dari pendapatannya dari wakaf saja ya, endowment, itu sudah 1 juta dirham. Jadi kamu bisa bayangkan kalau seluruh umat muslim ini diberdayakan dengan baik, ya, wakaf itu dikerjakan, zakat itu diambil, maka kita bisa membangun rumah sakit. Dan ini belum pernah ada yang bisa meniru sampai hari ini ya, karena Bimaristan ini merawat pasien hingga selesai. Jadi nggak kayak BPJS tuh baru 3 hari udah dipulangin, ya nanti disuruh balik lagi. Ini merawat pasien sampai selesai. Bahkan mereka ini mendapatkan ya tunjangan sesudah mereka keluar. Jadi waktu mereka keluar dari rumah sakit mendapatkan payment, justru mendapatkan payment, justru digaji, dibayar, diberikan tunjangan sampai mereka cukup sehat untuk bekerja. Dan mereka sudah menggunakan prinsip rumah sakit syariah, ya, jadi mereka memisahkan antara male dan female, antara laki-laki dan perempuan, dan juga dengan perawat yang merawat berdasarkan kesamaan gender. Jadi kita bisa lihat ya, saya menantang kamu semua mencari ya, ada nggak rumah sakit di dunia yang sekarang seperti ini? Nggak ada ya kayaknya ya. Yang ada pada saat kamu keluar, kamu bayar. Kan? Ini kamu keluar, kamu dibayar. Nah, jadi bayangkan orang Islam pada saat itu bahagia dia. Dan ini adalah dampak ikro. Ya, mereka sangat menggunakan wakaf, endowment. Jadi kalau nanti kamu belajar jadi dokter, jangan cuma sekedar belajar jadi dokter. Kamu harus belajar bagaimana memanfaatkan dana masyarakat, ya, endowment, sampah, ya, bank sampah, untuk membiayai kesehatan masyarakat. Dan ini adalah cerita tentang Ibnu Al-Nafis, ya. Beliau ini adalah seorang dokter di zaman medieval ya, di tahun 1300-an. Jadi menurut Galen, seorang dokter di Romawi di tahun 2 sebelum Masehi, dia meyakini bahwa darah itu pindah dari ventricle kanan ke ventricle kiri from the invisible passages, ya. Tetapi di tahun 1300 Al-Nafis itu sudah bisa memetakan sirkulasi pulmoner, ya. Jadi bisa bayangkan di tahun 1300 kita belum mengenal mikroskop, belum mengenal CT scan, apalagi radiologi dan lain-lain, ya. Bahkan pada masa itu bedah mayat masih dihitung sebagai satu kegiatan yang dilarang, ya. Tetapi Ibnu Al-Nafis ini sudah bisa dengan keilmuannya dia melakukan pemetaan sirkulasi pulmoner. Dan ini baru bisa dibuktikan presisinya dan ketepatannya gambar sirkulasi pulmoner itu 300 tahun sesudah William Harvey bisa mengerjakan risetnya dengan alat-alat yang lebih baik. Dan pada saat itu Al-Nafis sudah menyatakan bahwa tidak ada atau di antara ventricle kanan dan ventricle kiri itu sebetulnya impenetrable. Jadi kita bisa lihat bahwa di zaman dulu kedokteran Islam itu begitu mewarnai Eropa. Maka kita bisa kenal yang namanya Ibnu Sina, ya, kita bisa kenal buku-buku textbook keislaman, kedokteran ya di tahun 1500-an, bahkan bahan-bahan anestesia ya 1500 dokter-dokter muslim itu sudah sangat biasa menggunakan popi ya. Popi itu obat bius sejenis narkotik dan opium. Sementara pada saat itu di Eropa ya mungkin masih menggunakan alkohol ya, dikepruk ya sampai pingsan baru bisa dilakukan pembedahan. Nah, ini adalah sejarah-sejarah yang mungkin akan membuat kita berpikir kenapa pada zaman itu ya bisa dicapai masa keislaman. Ya, keemasan keislaman ya karena kita pada saat itu semua meneliti. Kita pada saat itu membaca dengan betul ya. Jadi bukan cuma sekedar diam di tempat menunggu ilmu itu datang, tapi betul-betul kita mencari ya.
Dan berikutnya tentu alasan keilmuan. Kita sudah sangat terbiasa dengan apa yang dikatakan Sackett ya, seorang profesor di Harvard, bahwa dari setengah yang kita pelajari di medical school itu akan terbukti salah ya atau out of date dalam 5 tahun ke depan. Sayangnya nggak ada yang bisa bilang ini sama kita ya, yang mana yang salah, yang mana yang betul ya. Jadi kita bisa lihat mungkin dulu 10 tahun yang lalu ya, kita hanya mengenal obat-obatan seperti reserpin ya, kemudian hidroklorotiazid untuk darah tinggi, dan kita menganggap itu sudah canggih ya. Belakangan ini kita sudah tidak lagi memakai barang-barang itu dan sudah menggunakan barang-barang seperti sakubitril dan lain-lain. Dan ini bisa kita lihat bahwa oh ternyata seperti itu ya. Jadi kalau kita ini tidak mengupdate, kita tidak melakukan riset, kita tidak membaca hasil riset, maka kita akan selalu menjadi yang terbelakang. Dan sayangnya ketika kita menjadi yang terbelakang, yang menjadi korban itu tentu pasien kita ya. Jadi ini belajar, melakukan riset dengan belajarnya dengan lewat skripsi itu merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban ilmu kita kepada baik Allah Subhanahu wa taala dan kepada pasien ya. Nah, kita bisa lihat saya sempat sedih juga ya, sedih dan senang ya membaca hal ini ya. Karena pada akhirnya saya bisa menjawab teman saya waktu sekolah di Jepang. Waktu sekolah di Jepang saya ditanya, "Flori, kenapa kamu capek-capek puasa?" katanya. Kamu bisa jawab, Kak? Kenapa kamu capek-capek puasa? Orang Jepang itu orang yang sangat-sangat rasional. Mereka harus punya jawaban. Jadi sangat sulit ya orang Jepang itu masuk Islam karena penjelasannya harus sangat rasional. Jadi pada saat saya menjawab puasa memberikan dampak baik pada kesehatan katanya. Oh oke, dampak baik yang mana gitu kata dia. Saya melihatnya ya pada misalnya kadar kortisol ya, saya bilang kadar kortisol nanti turun. Jadi kortisol itu adalah pemicu simpatik yang paling kuat sehingga nanti akan membuat badan kita ini selalu dalam keadaan stres dan depression. Kemudian dia bilang, apalagi manfaatnya? Jadi saya tidak marah-marah. Oh itu sih nggak penting, jadi Jepang ini nggak puasa juga nggak marah-marah kok orang ya. Nah jadi ketika membaca ini saya bisa menjawab dia dengan sangat tepat ya, bahwa ketika seseorang puasa itu akan terjadi starvation ya, kelaparan. Kelaparan itu akan membuat sel itu memecahkan protein dan memecah komponen yang non esensial, dan itu akan mengakibatkan mereka melakukan efisiensi energi sehingga sel-sel ini akan melakukan autofagi ya. Jadi Profesor Osumi Yoshinori ini berhasil mempublikasikan jurnal dari riset 16 tahunnya yang menggambarkan bahwa ketika sel itu kelaparan, energi yang sedikit itu dibagi secara efisien dan rata, dan dia akan membuang sel-sel yang rusak dan tidak efisien. Apa yang terjadi? Maka sesudah puasa, maka orang itu atau sel itu akan menjadi jauh lebih baik karena dia membentuk sel-sel yang jauh lebih efisien. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana orang sesudah puasa, itu sebetulnya Allah bilang dia menjadi seperti bayi, itu bukan cuma mentalnya, bukan cuma kebersihan jiwanya, tapi dia menjadi seperti bayi yang baru. Jadi badannya itu memang benar-benar bersih, selnya sudah yang paling bagus, selnya sudah yang paling efisien ya. Dan kalau kamu baca jurnalnya, Prof. Osumi ini mengatakan durasi puasa yang baik ya memang antara 8 sampai 12 jam ya. Jadi kamu jangan heran bagaimana Deddy Corbuzier itu kurus itu dengan menggunakan prinsip fasting ya. Nah, jadi bukan kita yang menemukan ini ya, tapi justru orang Jepang ya yang tidak pernah puasa, mungkin mereka tidak pernah merasakan puasa. Justru kita ini yang merasakan puasa, yang merasakan kelaparan ya, itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita ini puasa malah tambah gendut ya, puasa malah tambah badan kita tambah sakit, berarti Aku puasa lagi kita nunggu jemputan aja nih. masih salah ya. Nah, ini adalah mungkin pernah membaca ya The Miracles of Water dari Masaru Emoto. Ini juga Emoto ini adalah seorang profesor, dia memoto air-air ya, difoto dari tempat perang, dari dekat Ka'bah ya, dari dekat gereja. Hasilnya air-air yang mendengarkan hal-hal baik itu mendapatkan bentuk yang sempurna heksagonal. Jadi nggak perlu kita beli air heksagonal itu ya.
Jadi sebenarnya kalau di pesantren dulu tuh anak-anak UIN itu sering hari Jumat tuh mereka mengaji Yasin dengan airnya ada ditaruh di depannya, habis itu diminum. Dulu saya nggak percaya ya. Salah satu metode penyembuhan yang dipakai di dalam hadis itu adalah dengan air ya. Jadi kalau kamu ingin menggali dan sesudah membaca itu saya pikir oh ya itu gimana ya ceritanya air bisa begitu ya. Nah, ternyata benar ya. Jadi air ini bisa memberikan bentuk-bentuk yang baik bila diberikan kebaikan dan air ini juga bisa rusak kalau diberikan hal-hal yang jahat ya. Jadi artinya kalau misalnya sekarang anjuran-anjuran pendidikan anak ya kamu harus bicara dengan nada yang baik ya. Ketika dengan manusia kamu harus berperilaku baik itu sebetulnya adalah hal yang bisa dibuktikan secara kedokteran. Dan saya pikir ini adalah hal-hal yang bisa memotivasi diri kita bahwa ternyata ini adalah suatu hal yang subhanallah ya. Jadi yang dikirimkan oleh Allah tuh nggak ada yang meleset sedikit pun ya. Bahkan Einstein itu di akhir hidupnya dia bisa menyimpulkan bahwa nothing is useless ya, nggak ada yang berguna. Bahkan peraih Nobel yang ateis sekalipun Sagan itu mengambil kesimpulan bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang coincidence ya, nggak ada yang kebetulan, semua itu sudah direncanakan. Nah, sekarang alasan berikutnya yang kamu kerjakan adalah alasan skripsi ya. Ya tentu ini masalah skripsi ini akan menjadi masalah bersama ya. Saya nggak tahu kalau di FK ini apakah semua wajib mengerjakan skripsi. Waktu zaman saya dulu sekolah di FKUI nggak ada skripsi sih, alhamdulillah ya. Ya tapi ternyata sudah diberlakukan sekarang ya, alhamdulillah juga deh buat kamu ya, biar semakin semangat belajarnya ya. Nah, ini alasan sosial ya. Nah, Bapak dan Ibu kamu mungkin tidak akan mengizinkan kamu melakukan ijab ya, ijab kabul kalau kamu belum menjadi esket ya. Nah, ini jadi alasan sosial. Penting artinya. Jadi skripsi ada mahasiswa saya tuh bilang gini, nggak apa-apa deh dok ya, saya pokoknya enggak jadi pinter-pinter amat juga enggak ya. Saya juga nggak usah bikin skripsi yang ribet-ribet banget juga enggak. Yang penting saya itu boleh kawin sama bapak saya. Oh ya udah, sederhana ya, sederhana. Itu boleh jadi tujuan kamu. Ya nggak apa-apa deh dok, yang penting ini sebagai alasan sosial aja. Jadi saya kalau alasan yang tadi kayaknya ribet banget ya, alasan keagamaan lah, alasan kewajiban lah, pokoknya yang alasan sosial ini kayaknya lebih penting buat saya ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa terserah kamu motivasinya yang mana. Tetapi motivasi itu harus ada terus. Itu yang akan membuat kamu menjadi semangat mengerjakan skripsi. Mahasiswa saya ada yang alasannya cuma karena sosial ini aja, karena ingin mengejar gelar dan cepat-cepat melakukan ijazah ya, terutama yang perempuan yang akhwat ya. Nah, tapi ada juga kalau yang laki-laki ya mungkin tadi ya alasannya lebih banyak lagi. Nah, ini kalau misalnya kamu ingin punya visi ya lebih besar lagi. Saya pengen jadi ilmuwan muslim. Saya ingin represent ya sebagai seorang ilmuwan muslim yang paling punya harga diri di dunia ini ya. Di dunia ini kan orang muslim ini dianggap tidak punya representasi ilmuwan yang cukup baik ya. Bahkan kalau kamu lihat dari peraih Nobel itu baru satu atau dua ya yang merupakan tiga ya, 1, 2, dan 3 ya yang mendapatkan Nobel Prize ya dibandingkan dari yang bukan Muslim ya. Bahkan yang terakhir ini Tawakul Karim ini ya untuk Nobel Prize dari Yaman ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tentu lebih tinggi lagi. Saya pengennya lebih, nggak cuma jadi dokter aja, nggak cuma jadi muslim aja, nggak cuma jadi spesialis aja, tapi saya pengen lebih eksistensi saya lebih baik lagi untuk merepresent seorang akademisi muslim yang baik. Nah, itu pilihan-pilihan. Ya, tinggal sekarang kamu itu menetapkan cita-cita kamu ini yang mana ya dan fokus dengan itu ya. Nah, sekarang kita akan membreaking down skripsinya. Ya, tentu skripsi ini harus di breaking down. Kalau kamu pikirannya cuma skripsi, tentu akan pusing. Yang betul adalah ketika mengerjakan skripsi kita harus mulai melakukan staging, pentahapan. Ya, di sebelah mana pada saat ini kita melakukan proses skripsi kita. Kalau dilihat skripsinya aja pasti pusing. Ya, nggak selesai-selesai karena yang dipikirin cuma skripsinya. Yang betul yang dipikirin adalah tahapnya. Ya. Nah, tentu di setiap fakultas kedokteran itu punya tahap masing-masing ya untuk melakukan skripsi. Kalau di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta
Ya kita punya tadi ya dari semester 1 sampai semester 7 itu setiap mahasiswa akan diawasi ya progresnya person by person sampai di mana tahap skripsinya. Tapi kita punya standar. Di semester 1 dan 2 mereka baru pengenalan tentang riset. Semester 3 mereka mendapatkan modul riset selama 3 minggu, dan modul riset 3 minggu itu mereka betul-betul belajar membuat proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Dan di dalam semester 3 ini seringkali beberapa sebagian besar mahasiswa semester 3 yang dibuat di semester 3 ini merupakan landasan awal proposal mereka ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka nanti maju ke semester 5, ke semester 3 mereka itu sudah membuat kerangkanya. Nah, nanti di semester 4 dan 5 mereka mulai membuat skripsi ya, diberikan pembimbing. Ya, saya nggak tahu kalau di fakultas lain ada berapa. Di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta kita memberikan 2 pembimbing. Ya, 2 pembimbing inilah yang nanti akan membantu mengerjakan skripsi dan proposal dan skripsi. Nah, untuk semester 5 itu semua proposal ini harus dipresentasikan. Begitu dianggap oke, layak, boleh dilanjutkan. Jadi dalam semester 5, 6 dan 7 ya itu baru akan dikerjakan penelitiannya, dan nanti di sini ada yang kita buat yaitu bab 4. Semester 7 itu kita presentasikan hasil skripsi. Nah, normalnya DFK UIN Jakarta adalah seperti itu jalurnya ya, tetapi ini freely to choose. Jadi misalnya, saya kasih misal ya. Misalnya ada satu penelitian payung dosen yang besar melibatkan 10 penelitian dari 2 angkatan. Jadi misalnya angkatan yang di bawahnya sudah siap nih dengan proposal penelitiannya walaupun dia baru di semester 3 atau 4. Dia boleh ujian duluan. Ya, jadi kita memperbolehkan dia mengerjakan seminar proposal duluan. Bahkan ada mahasiswa saya itu yang skripsinya selesai di semester 6 awal. Ya, jadi dia pas semester 7 waktu semester skripsi, nah itu dia sudah santai-santai ya, temennya pada baru ujian skripsi dia udah santai-santai tuh jalan-jalan ke Korea ya. Nah ini jadi sangat tergantung dari alur ya yang diberikan dari fakultas masing-masing ya. Jadi kita tentu tidak bisa menyamakan satu sama lain ya. Ini akan disesuaikan. Tetapi tentu langkah pertama yang paling penting adalah memilih research topiknya. Memilih topik, memilih problem, memilih tujuan ya, dan mempertanyakan research question. 30% mahasiswa saya itu mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pembimbing itu karena belum menemukan topik riset ya. Jadi alasannya topik riset ini susah dicari. Topik riset ini mereka terlalu rumit ya mencarinya ya. Padahal sebetulnya topik riset ini tidak terlalu susah sebetulnya kalau kita memahami ya. Nah, jadi untuk memilih topik riset ya, tentu kita bisa berkaca pada laporan-laporan riset yang terdahulu ya. Contohnya misalnya guidelines penyakit itu selalu dirubah. Nah, ini bisa menjadi sumber penelitian kamu ya. Kemudian misalnya terapi itu selalu berubah juga, itu juga bisa menjadi peluang riset. Jadi kondisi-kondisi yang sudah pernah ada di zaman dulu ya itu bisa diteliti perbedaannya ya, atau diteliti bagaimana penerapannya kebijakan yang baru. Bisa juga kita sebenarnya melakukan replikasi riset dengan kondisi yang berbeda ya. Misalnya salah satu contohnya mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan reproduksi di SMA X ya. Lah, berarti kamu bisa mereplikasi di SMA Y, di SMA A, SMA B ya. Pada saat dia kondisinya berbeda, maka sudah ada nilai originality yang lain ya. Selama dia tidak benar-benar mengcopy paste ya semuanya keseluruhannya, maka itu tidak akan dianggap sebagai plagiarisme ya. Kemudian ada masalah-masalah kesehatan yang belum terjawab. Ya, saya rasa kamu juga sudah paham ya, angka kematian ibu yang tinggi, ya kemudian angka-angka degeneratif disease yang meningkat. Ini juga merupakan tema-tema yang masih belum banyak jawabannya dan ini sangat terbuka peluangnya.
ya. Berikutnya emerging problem, ya, seperti contohnya sekarang ada COVID-19, cacar monyet, ya, gagal ginjal akut, ya, cemaran-cemaran obat, itu merupakan emerging problems dan tentu ada itu setiap saat, ya. Setiap saat masalah kesehatan di negara ini tuh selalu berubah, ya. Jadi sebetulnya kalau kamu nanya sama saya, kalau di bimbingan skripsi saya bilang, kalau kamu bilang nggak ada masalah buat skripsi kamu, ya kamu yang bermasalah itu menurut saya, ya. Karena ada banyak yang bisa kamu pilih sebagai masalah, tinggal kamu yang mau pilih apa enggak, ya. Karena sebenarnya masalah itu kan hal yang mudah dirumuskan. Apa yang menjadi harapan kamu dan faktanya di masyarakat, ya. Saya rasa kalau saya baca koran setiap hari, ya, banyak sekali sumber skripsi kamu. Nih coba ya yang kayak gini. Pernah baca nggak? Ini saya baca di Tribun Jateng nih, tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Menurut kamu ini masalah nggak? Menurut saya ini masalah luar biasa besar, ya. Jadi ada ada siswi SMA. Kenapa ditulisnya siswi SMA? Menurut kamu kenapa ditulisnya siswi SMA melahirkan? Ini kata 3 ini bermasalah nggak menurut kamu? Coba, ada yang berani berpendapat? Bermasalah, dokter. Bermasalahnya kenapa? Karena masih pelajar, dok. Yes, 100 buat kamu ya, Muhammad Razak. Jadi anak sekolah itu punya peraturan tidak boleh menikah dan tidak boleh apalagi melahirkan, ya. Tapi kalau misalnya dia umurnya sama dengan siswa SMA, tapi bukan anak SMA, melahirkan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, dokter. Ya boleh, ya nggak masalah. Ya di Indonesia ini ada umur 9 tahun dinikahin, 10 tahun dinikahin, walaupun menurut WHO itu termasuk pernikahan usia dini, ya. Nah, jadi di sini kita bisa bilang ini saja sudah satu masalah. Berikutnya dia melahirkan di toilet puskesmas, ya. Harusnya melahirkan di mana? Di puskesmasnya, bukan di toiletnya, ya. Ini sudah masalah kedua. Ditambah lagi, habis melahirkan diapain nih bayinya? Dicekik, ya, hingga mati. Kamu bisa bayangkan ada anak SMA melahirkan di toilet puskesmas, terus bayinya dicekek. Kira-kira kondisinya ibunya ini gimana? Gimana? Coba Stres, ada yang dok. mau berpendapat nggak? Hah? Stres, Stres, dok. apalagi? Ya stres. Yang lain gimana? Kan ada 88 orang nih. Selain stres apalagi? Ayo, Psikosis, dok. psikosis? Nah, langsung ya, jadi itu waham atau paranoid, ya, begitu bayi lahir langsung cekek, ya, kelihatannya karena mungkin dia psikotik melihat bayi yang keluar itu seperti ular, ya, jadi harus dicekek. Ya, apalagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya 88 orang nih. Kamu kan belajar aktif ya. Panik mungkin, Ayo, dokter. panik. Oke, panik. Terus psikotik. Apa lagi? Ayo, ini masalah besar loh ya. Nanti kamu bisa bayangkan ya, ada anak SMA lahiran langsung nyekek bayinya. Coba ya. Nah, kalau kamu membaca betul ini masalah ya, dengan judul ini aja, saya bisa bikin 10 skripsi. Saya bisa bikin 10 skripsi. Ya. Tadi saya mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa SMA tentang kesehatan reproduksi. Saya bikin se-Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu ada 50 SMA. Ya, jadi udah 50 tuh skripsinya bisa jadi, ya. Dan kalau kamu kerjakan dari 50 SMA itu, kamu bisa membuat kohort, ya. Kamu bisa mempunyai big data yang kira-kira melibatkan ribuan siswi, ya. Nah, kalau ribuan siswi SMA ini kamu dapatkan pengetahuannya, pada lebih jauh lagi kamu bisa mengeluarkan sebuah policy brief, ya. Kalau kita riset di tingkat sosial, itu kita bisa mendapatkan, kita bisa memberitahukan kepada pengelola kebijakan bahwa mulai hari ini harus ada kurikulum reproduksi kesehatan di SMA.
Daya tekan kita kepada pembuat kebijakan adalah big data kita yang melibatkan ribuan orang itu. Nah, jadi dengan dari judul ini saja ya kita bisa membuat bahkan tadi 10 sampai 50 skripsi yang bisa dilakukan kepada mahasiswa SMA, dan tentu kamu juga mendapatkan data ya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi nggak usah capek-capek. Kalau kamu sampai hari ini belum dapat topik skripsi, baca koran. Ya, baca detik.com, baca Detik Hot, baca Tribun Jateng. Ya, nanti kamu akan kebaca tuh masalah-masalah itu sangat banyak ya sekarang itu. Ada ibu jual anak, ya ibu jual ginjal. Ini sebetulnya masalah-masalah kesehatan yang harus kamu sikapi ya. Nah, sekarang ini tahun berapa nih? Berita ini saya ambil 2007. Berarti 15 tahun yang lalu ya. Nah, kalau gitu, kalau ini data kependudukan loh ya, saya nggak ngutip loh ya, ini dari Deputi Bidang Keluarga, Sejahtera dan BKKBN. Nih. Jadi di tahun 2007, seorang Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN menyatakan seks pranikah remaja Indonesia sudah 45%. Maka dengan begitu, kalau saya seorang peneliti, saya bisa dong berasumsi di grup Zoom ini 45% sudah tidak gadis lagi. Ya, sudah tidak perawan lagi. Boleh dong? Kan datanya 2007. 2007. Itu 15 tahun yang lalu. Kalau udah 15 tahun yang lalu mungkin sekarang malah udah 100% ya. Nah, boleh berarti saya menuduh di grup ini ya semuanya sudah tidak gadis lagi, tidak perawan lagi, ya, tidak Joko Tingting lagi ya, tapi semuanya sudah melakukan seks pranikah. Nah, kalau menuduh saya nggak bisa karena saya angkatan tahun 77, 30 tahun yang lalu sebelum pernyataan ini dikeluarkan ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini problem ya, problem sangat besar. Kalau misalnya ternyata betul ini angka ini sekarang sudah sangat meningkat, berarti kita akan menghadapi infeksi seksual yang meningkat, kita akan menghadapi unwanted pregnancy, kita akan menghadapi kasus-kasus abortion dan lain-lain. Nah, jadi ini akan menjadi sangat besar masalahnya dan ini ada di koran-koran. Maka kalau kita baca ya sebetulnya kita ini akan sangat banyak mendapatkan masalah-masalah skripsi di dalam hidup harian kita ya. Nah, ini SKBS. Ini SKBS di pesantren ya. Kalau kata mahasiswa saya, ini nggak pengaruh dong di pesantren itu. Mau pesantrennya pakai AC, mau pesantrennya jelek, SKBS pasti ada. Nah, jadi ini kayaknya katanya mahasiswa saya kalau belum kena SKBS itu dianggapnya belum lulus jadi santri ya. Nah, jadi ini juga merupakan masalah besar ya. Sayangnya kalau kamu lihat di PubMed ini ya, yang mempublikasi tentang SKBS itu jarang orang Indonesia, yang meneliti tentang gudik itu justru orang-orang luar negeri ya. Lagi-lagi banyak sekali penelitian kita yang lebih banyak dikerjakan oleh orang-orang di luar negeri. Nah, sekarang apa yang disebut dengan kriteria skripsi itu bagus ya, yang umumnya kita sebut finer. Finer itu adalah skripsi kamu ini dianggap bagus untuk S1 kalau memenuhi kriteria ini. Yang pertama tentu visible, mampu laksana. Jadi kamu nggak usah bikin penelitian misalnya pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi di DKI Jakarta. Maka kamu harus mengambil ya ratusan ribu data dari siswa-siswi di DKI Jakarta. Itu lama, banyak ya, dananya pasti besar. Itu nggak visible buat yang S1. Maka untuk yang S1 cukup misalnya kamu pakai RW mana, RT mana, kelurahan mana ya, dilakukan simple random sampling atau multi stage random sampling. Jadi ruang lingkup studinya harus disesuaikan ya. Berikutnya juga jumlah dan pengambilan sampel. Misalnya kamu pengen seperti pemilu, ngambil sampel sampai 2000 ya. Kalau kamu nggak pakai data aplikasi, ya ini sangat sulit. Apalagi kamu mau wawancara, ya 2000 orang mau diwawancara berapa hari kamu kelar, ya. Mungkin waktu wawancaranya jauh lebih panjang dari sekolah esket kamu, ya. Jadi ini harus dipertimbangkan mengenai waktu. Kecuali misal, saya membuat aplikasi, ya tentang obat.
saya tanam di 10 puskesmas. Maka dalam waktu singkat, hanya perlu 2 minggu saya sudah mendapatkan 4.000 data obat dari 10 puskesmas di seluruh Tangerang. Nah, ini adalah cara di mana kamu bisa menggunakan metode-metode yang mempercepat pengambilan data dan sampel, ya. Nah, berikutnya juga kamu harus mempertimbangkan waktu, ya, dan biaya. Jadi misalnya untuk penelitian-penelitian yang misalnya basic science, ya tentu harus kamu betul-betul pertimbangkan biayanya, ya. Kecuali kamu bisa menemukan orang-orang yang bisa membantu kamu, ya. Jadi yang penting ini visible, mampu laksana untuk S1. Mahasiswa saya ada yang mau ngambil data tentang mutasi, ya, mutasi gen pada pasien yang mengalami malaria falciparum resisten di Fatmawati, ya. Maka kata dari Fatmawati waktu itu dari komisi etiknya, ini kalau mahasiswa saya oke kan dengan judul ini, dia baru kelar mungkin 10 tahun lagi, ya. Karena di Fatmawati udah berpuluh-puluh tahun, itu 10 tahun nggak ada kasus malaria falciparum, ya. Jadi mereka itu sudah tidak menangani kasus tersebut. Yang kedua, kasus malaria falciparum itu juga sudah sedikit. Ini mau ngambilnya mutasinya, ya, jadi mutasi lebih sedikit lagi kan. Nah, akhirnya kita rubah risetnya. Jadi walaupun itu risetnya canggih, bagus, ya, tapi tidak bisa kita laksanakan, ya. Nah, riset ini juga harus menarik buat kamu dulu. Kamu seneng ngerjainnya, ya. Kalau misalnya riset itu nggak menarik buat kamu, jangan dikerjain, tinggalkan aja, ya. Karena meneliti itu harus menarik baik oleh peneliti maupun pembaca. Jadi kamu harus mencari something novel, something new, ya. Nggak ada yang pernah mikirin sebelumnya, gila ya, bahkan kamu harus taking the risk. Jadi kalau kita lihat banyak sekali pengembang-pengembang startup aplikasi itu awalnya adalah dari skripsinya mereka yang dikembangkan terus akhirnya mereka bisa membuat sesuatu yang hasilnya baik, ya. Nah, ini contohnya, ya, Christian Barnard. Christian Barnard ini di tahun 67 itu karena terinspirasi oleh banyaknya pasien yang gagal jantung, itu menginginkan kalau gitu kasihan yang pasien gagal jantung itu. Saya pindah aja jantung yang masih bagus, sudah mau meninggal ke orang yang sudah gagal jantung. Di tahun 67, ya, di Afrika Selatan, ya, bukan di Amerika, bukan di Eropa. Itu orang berpikir dia ini gila, ya, karena kok di tahun itu mau mindahin jantung, ya. Jantung itu kalau dipindahin kan berarti kita harus berpikir otak harus mendapatkan oksigenasinya, ya. Nah, akhirnya apa yang dikerjakan Barnard adalah selama 5 tahun pertama dia riset memindahkan jantung dari anjing satu ke anjing lain. Dan itu berhasil. Maka di tahun 67 Desember terjadilah first human heart transplantation, ya. Pasiennya ini udah sukarela diganti jantungnya, ya. Mungkin kalau kita pikir tidak etis, tapi dia sudah pasrah karena dia sudah derajat 4, udah berpikir mungkin pendek ya umurnya. Jadi ketika diberikan kesempatan untuk memperpanjang hidup 1 detik aja, dia akan ambil. Nah, akhirnya dijadikanlah operasi jantung transplant jantung pertama, dan alhamdulillah berhasil nih hidup sampai 18 hari. Tapi meninggalnya bukan karena jantung yang dioperasi itu, tapi meninggalnya karena pneumonia, ya. Jadi itu berhasil, ya, sehingga di tahun 68 sesudah transplant kedua pasiennya mampu bertahan 19 bulan, dan di tahun 1971 transplant ketiga dari Christian Barnard itu mampu bertahan 23 tahun. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya ya dampak atau impact yang diberikan oleh Christian Barnard ini dari penelitiannya. Jadi orang yang tadinya sudah berpikir bahwa saya nggak punya harapan hidup, saya tidak akan bisa lagi hidup panjang, ternyata sekarang sudah bisa diperpanjang ya dengan jantungnya diganti dengan transplant. Mungkin ide tentang transplant ini sekarang sudah tidak dibicarakan karena untuk jantung kita sekarang sudah banyak menggunakan stem cell. Ya, jadi nggak perlu lagi pakai transplant jantung orang, cukup dengan katup buatan, jantung buatan, ya, bahkan menggunakan stem cell. Jadi kalau kamu lihat film Marvel itu bukan suatu hal yang nggak mungkin. Besok-besok jantung kita tuh diganti seperti Iron Man itu ya, pakai jantung nuklir.
ya, jadi bisa on off. Jadi jantungnya bisa banyak. Jadi kayak baterai handphone aja, satu mati, satu drop, ganti lagi jantung lain. Mungkin aja ya, karena itu sudah mulai ada ya prototipenya. Nah, ini cerita tentang Barry Marshall. Ini penerima Nobel bidang gastroenterologi. Ini penemu Helicobacter pylori ya. Jadi Barry Marshall ini juga awalnya idenya adalah melihat pasiennya. Jadi di tahun 81 itu begitu banyak pasien-pasien yang sakit perut, nyeri perut, mual muntah, perih itu dianggapnya sebagai gastritis. Gastritis itu adalah diagnosa keranjang sampah. Pokoknya semua orang yang mual muntah sakit perut pasti kamu diagnosis gastritis. Nah, begitu dia melihat ada perbedaan pada pasien-pasien yang gastritis dan yang dia duga ini bukan gastritis. Jadi mereka mengalami kronik, mereka mengalami short episode of infection, sehingga dia berpikir, dia menganggap dalam asumsinya pasti ada bakteri ini. Waktu pertama kali presentasi di conference gastroenterologi dunia, dia dibilang gila, nggak mungkin ada kuman di dalam gaster, karena di dalam lambung kita punya pH yang sangat kecil ya, suasana asamnya itu yang akan membunuh kuman-kuman. Akhirnya Barry ini pergi keliling dunia untuk mencari pasien-pasien yang serupa dengan apa yang dia dapat, ya. Dan dia mendapatkan bahwa di seluruh dunia ternyata ada satu gejala spesifik pada pasien-pasien ini yang membuat dia yakin bahwa ini bukan sekedar gastritis biasa. Ini mungkin infeksi. Ini different dengan typhoid dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi, ya, di tahun 84 untuk membuktikannya, karena pada saat itu tidak mungkin melakukan kultur dari gaster ya. Nah, gaster kita ini kan ketong sampah. Kalau kamu kultur semua kuman ada, ya. Nah, jadi di tahun 84 dia mengkultur, bukan mengkultur. Jadi bilas lambung pasien yang dia duga kuat mengalami infeksi ini, itu dia minum, dia telan ya. Nah, kemudian dari dia telan ini dia melakukan endoskopi ya. Jadi dia melakukan endoskopi hari per hari kondisinya dia. Nah, hasil endoskopinya itulah dan hasil gejala yang dia dapatkan serta laboratorium yang berubah itu di tahun 85 dia publikasikan di Medical Journal of Australia. Dan pada saat itu adalah menjadi paper yang paling banyak dibaca di dunia. Ya, karena itu terjadi perubahan yang sangat besar dari diagnosis gastritis. Dan baru pada 2005 lah dia bisa menemukan yang dia sebut Helicobacter pylori. Dan 2005 juga ini dia digelari hadiah Nobel kedokteran. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana seseorang itu meneliti proses sangat panjang ya, 20 tahun. Jadi dia 20 tahun itu membuktikan bahwa saya nggak gila, pasien saya ini ada infeksinya. Dia dapat di 2005 ya, hingga pada akhirnya dia membuktikan. Dan pada saat itu ini merubah seluruh guideline gastritis ya di seluruh dunia. Jadi kamu bisa lihat sekarang mungkin sudah ada yang namanya triple terapi. Jadi kalau kamu mendapatkan gejala yang gastritis like, yang kronik, kamu sudah mulai berpikir bahwa dia mungkin Helicobacter pylori ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sifatnya harus kamu pertimbangkan, yaitu ini harus menarik ya. Nah, kemudian yang berikutnya harus etis ya. Harus etis. Jadi etis di sini maksudnya adalah kamu tidak boleh melanggar etik ya selama melakukan skripsi. Maka ini akan bentuknya adalah implikasinya skripsi kamu juga harus masuk ke dalam komisi etik. Kenapa harus masuk komisi etik? Ya ini adalah yang pertama kali terjadi. Mengapa kita tidak boleh mengerjakan di luar etik? Jadi perusahaan obat yang namanya Grunenthal di tahun 57 itu melakukan uji klinik. Dulu uji klinik belum ada aturannya. Jadi mereka mengambil sampelnya atau subjeknya dari pasien-pasien yang ada di kamp konsentrasi. Jadi ibu-ibu yang hamil itu disuruh minum obat mereka yang baru namanya thalidomid. Thalidomid ini obat anti muntah dikasih ke ibu-ibu hamil. Yang terjadi adalah di tahun 50 sampai 60 ya, Grunenthal itu bertanggung jawab terhadap 10.000 sampai 20.000 birth defects di 46 negara, termasuk diantaranya ada amelia, tetramelia, dan lain-lain ya. Dan inilah yang menjadi pertama kali dasar mengapa harus ada aturan uji klinik ya di dalam melakukan riset obat-obatan.
Nah, sekarang terakhir mungkin ini adalah strategi-strategi menulis skripsi yang harus kamu sampaikan, yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, tentu topik kamu ini harus sesuai passion. Kamu mau jadi apa ke depan? Kalau kamu mau jadi dokter kebidanan, kerjakan tema kebidanan. Mau jadi dokter bedah, kerjakan tema bedah. Ya, mau jadi kayak dokter Strange ini, ya, yang bisa pindah multiverse, ya kamu juga harus seperti dia, ya. Artinya mengerjakan tema-tema skripsinya. Kemudian yang kedua, kamu ikuti riset unggulan yang ada di kampus. Apa maknanya? Kalau kamu mengikuti riset unggulan, biasanya ini dananya, dosennya, ya fasilitasnya lebih lengkap. Jadi misalnya di UIN ini kita punya yang paling maju riset biomolekulernya. Kita punya laboratorium COVID, ya, yang ditunjuk sebagai satu dari 11 laboratorium COVID di Indonesia dengan BSL 2, ya. Nah, ini kita tawarkan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ada yang melakukan riset dengan Omikron langsung, ya. Nah, ini yang ketiga, kamu harus melihat apa yang sudah dikerjakan oleh fakultas sebelumnya. Kalau mahasiswa saya biasanya saya suruh lihat repository. Mereka bisa lihat, ya, jadi dosennya siapa, judulnya apa, siapa yang pernah mengerjakan itu. Dengan adanya kakak tingkat yang pernah melakukan, itu akan jauh lebih mudah. Kamu bisa tanya-tanya, ya. Nah, yang berikutnya adalah tentu magang, ya. Kegiatan magang ini sangat berguna, ya. Ini mahasiswa-mahasiswa ini ada yang mereka sebelum mengerjakan skripsi sudah menyatakan ingin magang, ya. Misalnya ini contohnya angkatan 2016 dan 2017, ya, itu mengerjakan bareng risetnya. Jadi 10 mahasiswa itu mengerjakan riset bareng. Jadi yang adik kelasnya awalnya mau magang, ternyata mereka bisa mendapatkan ide penelitian dan dikerjakan bareng sehingga 2016 dan 2017 itu selesai skripsinya hanya selang 3 bulan. Jadi nggak sampai nunggu sampai belakang-belakang. Nah, ini yang magang berikutnya adalah misalnya mereka magang di lab COVID. Mereka ini menyediakan waktu. Jadi, Dok, boleh nggak hari sore-sore atau pagi-pagi sekali, ya, atau Sabtu Minggu, ya, kita ikut magang ngerjain sampel-sampel. Nah, ini yang tadi saya bilang, beberapa di antara mereka ini akhirnya mengambil tema riset tentang COVID, ya. Mereka memakai langsung Omikron, dan kita kasih, ya, barang-barang mahal semua tuh kita kasih, ya. Misalnya yang terbaru kita punya gene sequencing harga 600 juta, itu mereka pakai. Mereka terbiasa udah yang ngerjain itu semua. Ini karena mereka sudah magang berapa bulan sebelumnya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi ada adik kelas yang sedang magang nih hari ini, mahasiswa saya sedang mengerjakan riset diabetes, ya. Nah, adik-adik kelasnya itu udah pada di belakangnya udah pada ngikutin, ikut ngawasin, ya. Jadi mencari kalau ada topiknya bareng mereka sudah magang, ya. Nah, yang terakhir, nah tentu berdoa, ya. Berdoa, jangan lupa kamu berdoa sama Allah, ya. Itu kunci utama skripsi kamu. Susah kayak apapun kalau Allah udah ridho, selesai skripsi kamu. Tapi tadi, ya, dalam berdoa ini jangan lupa minta berkahnya orang tua, ya. Orang tua ini harus kamu kasih tahu terus skripsinya udah sampai mana. Mereka ini yang tidak putus-putusnya mendoakan kalian, ya, dan ini doa-doa mereka itu mampu menabrak langit, ya, membuka pintu-pintu langit, doa-doa yang mungkin kamu nggak bisa buka, tapi orang tua kamu bisa buka. Dan yang terakhir adalah tentu doa pembimbing kamu, ya. Anggap pembimbing kamu ini seperti mertua kamu, ya. Jadi kalau mau ke mertua kamu ngapain aja? Kamu kan pasti bayi-bayiin mertua kan, bawa coklat, bawa makanan, bawa martabak, ya. Terus kamu silaturahim kan baik-baik, kamu hubungi baik-baik. Nah, pembimbing ini penting. Banyak sekali kegagalan skripsi itu salah satu perannya adalah pembimbing ini sudah tidak cocok, ya, dengan mahasiswa yang dibimbing. Macam-macam, entah itu sebagian besar 80% keluhan pembimbing adalah adab dan akhlak, ya. Jadi mungkin akhlaknya konsultasi, akhlaknya bimbingan dan lain-lain. Nah, yang kelima ini adalah faktor yang menurut saya sangat-sangat penting dan tidak boleh kamu lupakan sama sekali, ya. Karena ini berkaitan dengan takdir dan pintu langit yang kamu tidak punya pengaruh di atasnya. Jadi sekali lagi ini harus kamu doakan baik-baik. Waktu saya S3 itu saya hampir pulang. Jadi mencit saya mati melulu. Mencit saya mati melulu. Saya sudah bilang sama Allah, ya, saya nggak mau lagi dia nerusin, saya mau pulang aja, saya capek S3 di Jepang nggak kelar-kelar. Jadi malam itu jam 10, ya, malam
malam itu jam 7 sholat isya saya berdoa. Kalau saya memang tidak punya takdir untuk selesai S3, saya mau pulang besok. Saya mau bilang sama profesor saya. Kemudian tapi saya bilang kalau memang saya punya takdir untuk bisa bermanfaat untuk umat dan membawa hasil riset saya untuk kebaikan umat, tolong saya ditunjukin jalannya. Habis itu tiba-tiba saya dapat ilham ya, mencit saya yang udah mati berjejer itu. Saya buka, saya bilang kok nggak saya buka ya, nggak saya otopsi ya mencit-mencit itu. Ternyata apa yang terjadi, mencit-mencit saya itu begitu saya buka luar biasa ya, jantungnya udah pada bengkak semua, gagal jantung semua. Jadi saya bukan gagal sebetulnya, saya salah mengoperasi waktu timing waktunya ya. Harusnya saya operasi di hari ke-5, saya operasi di hari ke-7. Maka saya mendapatkan gagal jantung itu pada saat dia sudah mati, yang nggak bisa saya jadikan sampel. Jadi sejak saat itu saya rubah semua timeline riset disertasi S3 saya jadikan semuanya di day 5. Akhirnya itu alhamdulillah berhasil ya, dan itu terpilih menjadi peneliti terbaik kedua ya untuk kategori mahasiswa internasional di Jepang di Asosiasi Jantung Dunia di Jepang. Jadi saya berpikir bahwa tadi kalau saya nggak berdoa, mungkin saya nggak akan pernah sampai ke stage itu ya, ke tahap itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semuanya tentu dari Allah SWT ya. Saya berharap kamu bisa berdiskusi lebih banyak ya. Ini hanyalah experience yang bisa kita ambil untuk membuat skripsinya lebih baik. Ya, lebih dan kurangnya saya sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Flori atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa menyampaikannya baik via raise hand ataupun via chat kepada saya pribadi atau bisa di everyone. Mungkin karena kita nggak terlalu show our life. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Muhammad Reza yang raise hand. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin dokter dan juga moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Abdillah. Saya mahasiswa kedokteran di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Flori yang sudah menyampaikan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon izin bertanya dokter, karena tadi saya juga baru kepikiran ternyata untuk menemukan topik skripsi itu bisa dari hal-hal dari membaca koran ataupun berita-berita lainnya. Namun saya muncul pertanyaan lagi, misalkan tadi dalam konteksnya itu kita menemukan kasus yang seperti di koran tadi, ada siswi SMA itu melahirkan di toilet dan mencekik bayinya. Pada saat kita menulis latar belakang, landasan kita mengambil topik seperti itu bagaimana dok? Apa kan yang saya ketahui dok, mungkin nanti jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi, kan tidak bisa menggunakan berita yang ada di koran, atau mungkin kita bisa cari informasi dari suatu institusi mengenai berita tersebut, atau bagaimana ya dok, agar ketika kita mau mengambil masalah tersebut tapi juga dari segi evidence base-nya bisa tercapai. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya dan kritikal ya, berkaitan dengan evidence-nya. Jadi tadi saya menganjurkan kamu melihat dari berita itu sebetulnya sama dengan kamu melihat Riskesdas ya. Jadi riset kesehatan dasar di Indonesia ini selalu diupdate setiap tahun. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan terbesar ya. Apa yang perlu kamu lihat dari Riskesdas ini sebetulnya, kalau satu masalah kesehatan itu menjadi satu concern negara,
maka ya sebagai peneliti kamu bisa mendapatkan hibah ya. Mungkin kalau kamu lihat kan banyak tuh hibah-hibah skripsi S1 ya, bahkan dari BRIN ya, kita kemarin dari BRIN itu, dari Badan Riset Badan Riset dan Inovasi Negara itu melakukan presentasi di FKUIN Jakarta, dan salah satu presentasinya adalah dia menyampaikan bahwa BRIN juga memberikan dana untuk penelitian skripsi S1 yang dianggap kompetitif. Nah, jadi banyak nih mahasiswa kita yang kemarin sudah mulai mencoba ya untuk dana-dana skripsinya mereka apply ke BRIN ya. Nah, jadi dengan melihat Riskesdas, dengan melihat topik-topik di dalam majalah ya atau di dalam berita-berita, itu sebetulnya adalah kamu mendapatkan masalah-masalah besar dalam aspek epidemiologi di masyarakat. Jadi misalnya tadi yang masalah siswi kesehatan ini kan sebenarnya topik besarnya adalah kesehatan reproduksi. Lalu bagaimana waktu kamu menuangkannya di dalam proposal, ya tentu kamu akan menggunakan evidence yang sudah lebih dulu dipublikasi ya. Jadi kalau kamu misalnya mau mengambil kaitannya adalah tentang pengetahuan reproduksi remaja. Kalau kamu cari di jurnal itu udah luar biasa banyak, WHO itu mempublish sudah ribuan data ya tentang bagaimana pengetahuan kesehatan reproduksi remaja itu selalu jelek. Dan nggak cuma yang SMA ya, saya ambil juga di mahasiswa kedokteran itu ya, walaupun udah belajar fisiologi ya tetap begitu diukur kesehatan reproduksinya tetap kurang. Saya juga nggak tahu kenapa ya, apa karena itu hanya nempel sebentar ya. Tetapi artinya ketika kamu membuat proposalnya ya tentu kamu akan menggunakan evidence sesuai dengan piramida evidence yang bisa kamu terima ya, mulai dari jurnal, mulai dari case report ya. Nah kalau misalnya yang di majalah kan nggak bisa kamu pakai, ya kamu cari aja case reportnya yang setara. Banyak kalau kamu cari di Google itu ya, di PubMed, apalagi di Google Scholar, yes, banyak sekali. Jadi artinya tentu jangan berita korannya yang kamu quotes, tapi riset yang serupa dengan itu ada banyak kalau kamu search ya. Jadi sudah tema pengetahuan kesehatan reproduksi itu selalu kurang. Hasil WHO itu selalu buruk, selalu jelek, tetap aja ya itu terjadi lagi. Maka kita tidak pernah bisa menghilangkan misalnya contohnya prostitusi. Ya, karena dari sejak zaman dulu, zaman Mesir 4.000 tahun yang lalu sampai hari ini prostitusi itu nggak pernah bisa kita hilangkan. Sama seperti penyakit menular seksual, nggak bisa kita hilangkan. Maka tema ini adalah termasuk saya bilang bisa jadi skripsi terus karena emang udah sunnahnya itu ada barang-barang seperti itu. Nah silahkan. Jadi kamu boleh ambil, tentu yang kamu gunakan dalam dasar menulis proposalnya adalah evidence yang sudah dipublish. Nggak usah khawatir kalau kamu search itu banyak. Ya banyak sekali jurnal-jurnal dari WHO itu yang bercerita tentang kesehatan reproduksi, kriminalitas pada ibu-ibu muda yang tadi ya depresi dengan kehamilan ya, nggak cuma di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kemarin tuh di Amerika malah anaknya didor sendiri ya, anaknya didor ya, anaknya ditenggelamin, banyak. Artinya kasusnya nggak cuma satu. Tapi yang tadi saya bilang, ketika kamu melihat di majalah itu sebetulnya untuk melihat masalah apa yang ada di masyarakat biar kamu bisa menyelesaikannya, ikut membantu dalam penyelesaiannya. Jadi kira-kira begitu ya, Kak Razak ya. Baik, terima kasih dok. Untuk dari Razak gimana? Baik, sudah jelas. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, baik, terima kasih dok. Di sini ada pertanyaan masuk lewat chat dok. Apakah tema skripsi berkaitan atau faktor penting atau wajib dengan studi yang akan dipilih nantinya dok? Sekali lagi diulang, di saya nggak masuk nih soalnya chatnya. Sebentar dok. Jadi pertanyaannya itu apakah tema skripsi harus berkaitan atau tidak untuk studi yang nanti akan diambil gitu dok? Ya, kalau kamu nanya saya ya, ini Fudail kan bisa online juga ya, kameranya nyala. Kalau harus, enggak. Saya enggak mengharuskan itu. Tapi ini efisiensi dalam hidup kamu aja. Karena nanti misal kamu mau masuk ke bidanan, ya, pada satu wawancara kamu ditanya, pernah enggak melakukan penelitian di bidang kebidanan? Atau mereka akan menilai bahwa kamu ini akan sangat eager untuk menjadi dokter kebidanan ketika kamu pernah melakukan riset di S1 tentang kebidanan. Ya, sama seperti misal mau masuk kardio.
Ya, kamu harus pernah ikut semua pelatihannya kardio dari ATLS, ACLS, semua cerita tentang kardio harus kamu ikutin. Kerja kamu juga bidangnya kardio, penelitian kamu kardio. Nah, jadi saya nggak mengharuskan, tapi biar efisien aja. Kalau kamu memang sudah punya cita-cita ke depan, saya pengen jadi ini. Nah, skripsinya itu sudah diarahkan ke sana. Jadi kamu nggak 2 kali kerja, ya. Nah, kecuali kamu memang belum punya cita apa-apa, udahlah mau gini aja deh, yang penting lulus, jadi kamu ingin hidup kamu mengalir, ya sudah kerjakan aja skripsi sesuai alasan sosial tadi, karena kamu pengen cepat bisa menikah, ya udah selesai urusan hidup kamu, nggak usah rumit-rumit, ya begitu ya kira-kira ya. Jelas nggak, Fudail? Baik, terima kasih dok. Tadi bukan dari Fudail dok, mungkin ini dari Fudail. Disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik. Tadi pertanyaan siapa? Salah sebut deh saya. Tadi penanyanya ingin dirahasiakan dok. Masya Allah kamu kayak sedekah aja pakai dari hamba Allah ya. Padahal ini kan masalahnya riset. Ampun ya, ya nggak apa-apa lah, kamu masih S1, saya bolehin. Yuk lanjut. Ya, silakan Fudail. Jadi kamu terfitnah tuh ya. Tadi mohon maaf ya. Baik dokter, sebelumnya terima kasih banyak untuk materi yang telah disampaikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fudail dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Di sini saya izin bertanya dokter terkait dengan skripsi, kan itu salah satu yang dikatakan skripsi itu bagus kalau kita bisa mampu melaksanakannya. Nah, di sini kan terkait dengan mencari data dalam skripsi itu kan banyak dokter. Nah, biasa itu ada tanggapan kalau misalkan kita mau mudah saja untuk melakukan skripsi, itu kita tinggal pengambilan datanya itu tinggal dari kuesioner online seperti itu dokter. Nah, padahal juga kan ada seperti mengambil data dari rumah sakit, dari puskesmas, ataupun dari BKKBN dan lain sebagainya. Nah, itu pendapat dari dokter. Kalau dari dokter itu bagaimana tanggapannya? Apakah lebih bagus untuk lebih bereksplor lagi terkait dengan penelitian kita? Maksudnya kita lebih jangan cuma kayak kuesioner dan lain sebagainya, kita harus turun langsung ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Terima kasih banyak dokter. Ya, oke. Yang pertama, ini kacamata saya ya, Fudail ya. Yang pertama, nggak ada yang sepele dalam masalah penelitian. Itu dulu yang harus kamu pegang ya. Dan itu saya pegang sekali dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Tidak ada hal yang sepele dengan penelitian. Jadi menurut saya kuesioner itu juga nggak bisa disepelein ya. Oh, penelitiannya kuesioner doang gitu ya. Dibandingin sama yang di lab gitu ya. Kalau misalnya penelitian kamu kuesioner, kamu ngambil 2000 data, itu bukan main-main ya. Kalau menurut saya itu big data. Ke depan ya kita akan bermain dengan banyak big data. Jadi kalau kamu lihat ya, orang-orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia itu semuanya berkecimpung dengan bisnis IT. Dan mereka sangat mengutamakan big data. Ya, saya kasih contoh sama kamu ya. Yang kelihatannya mudah buat kamu ya, tapi ternyata itu memberikan implikasi jadi orang ini jadi orang terkaya di dunia ya. Kamu tahu nggak kenapa GoFood membuat dapur bersama? Nggak tahu. Kenapa di GoFood tuh bisa loh, dia merekomendasikan sama kamu, ini makanan yang mungkin kamu suka. Dari mana dia dapat tuh? Jadi kalau kamu lihat ya, saya pernah mendapat nih, nggak tahu ya kamu dapat apa enggak, saya dapat. Jadi masuk ke email saya, laporan belanja makanan kamu selama setahun dari GoFood, coba. Ini kan skripsi sebenarnya ya. Jadi langsung tuh GoFood itu memberikan laporan nama saya, dalam setahun sebagian besar belanja kamu adalah makanan karbohidrat. Coba ya, dia berani menasehati saya ya, yang PhD dokter ya. Yang kedua, belanja kamu kebanyakan di McD. Dia bisa tulis gitu ya dia. Saya belanja di mana? 10 warung paling sering yang saya belanjain itu dia bisa sebut. Dan kebanyakan dia sebut junk food. Terus habis itu saya kesel juga nih sama GoFood ya, tega banget dia nuduh saya hidup tidak sehat.
Dan yang terakhir dia bisa loh menulis ya rekomendasinya, saya menganjurkan kakak banyak-banyak makan sayur dan buah. Jadi saya ketawa sendiri ya. Tapi ya, yang kamu sebut kuesioner itu tadi, itu nggak kayak gitu ya. Di GoFood itu dia bikin dapur bersama dan dia bisa mengeluarkan di situ menunya burger, menunya ayam geprek, ya menunya apa ya. Karena dia sudah mendapatkan data dari ribuan anak kos seperti kamu ini ya, bahwa yang paling banyak dipesan oleh anak kos adalah geprek, burger dan lain-lain. Maka dia buatlah dapur bersama yang harganya lebih murah untuk bersaing dengan toko-toko yang lain. Dan GoFood itu membangun itu dari data, big datanya dia. Selama kamu ceklek-ceklek di GoFood itu sebenarnya kamu mengisi survei, kamu mengisi kuesioner yang tidak langsung, ya. Dan kamu kan nggak pernah ditanya sama GoFood apakah kamu bersedia memberikan data? Enggak, karena kamu otomatis ngasih data, ngasih duit, ngasih nomor telepon, kalau mau hemat kamu pakai pay letter, ngasih KTP kan ya. Nah, jadi kamu itu sudah memberikan data secara sukarela pada GoFood. Jadi kalau saya bilang, yang pakai kuesioner saya juga tidak mau menyepelekan. Ya, kalau kamu ambilnya 2000 data, itu tentu sangat bermakna. Jadi buat saya, kamu jangan melihat dari, ini cuma ngambil kuesioner, ini cuma sedikit, ya. Tetapi pada kedalaman data. Kamu boleh pakai kuesioner cuma 50, tapi 50 itu kamu datanya lengkap, kohort, setahun. Pasien kanker, oh itu more than enough, ya. Atau misalnya kamu mau laboratorium, datanya cuma 20, tapi 20 itu kamu pakainya Omicron sequencing, jadi kamu dapat nih sebaran di Banten Omicron dan turunannya dan mutasi-mutasinya apa saja. Udah lebih dari cukup 20 itu udah mahal ya, udah 40 juta sendiri itu satu sequencingnya ya. Nah jadi saya berpikir bahwa saya berharap kita tidak perlu menyepelekan apapun yang kita kerjakan, ya mau kuesioner, mau lab, mau apa, mau ambil data di rumah sakit, di BKKBN dan lain-lain, itu silahkan. Yang penting kita punya kedalaman, kita punya keseriusan untuk membahas apa yang kita bahas. Ada kemarin selama pandemi kita membolehkan mahasiswa mengerjakan literatur review, ya literatur review. Ternyata literatur review itu kata mahasiswa tadinya gampang, ya cuma ngambil jurnal terus dia tulis, ya ternyata nggak mudah juga ya literatur review ini, kita minta minimal 50 jurnal. Ternyata ya buat mahasiswa mendingan dihukum daripada disuruh baca jurnal sampai 50, ya. Nah jadi artinya ini adalah tergantung dari kamu, ya. Tidak ada yang sepele dalam penelitian. Jadi nggak ada kuesioner lebih sepele daripada yang riset, yang di lab, ya, yang di lab lebih tidak bermakna daripada yang di pasien, nggak ada seperti itu. Ya, selama kamu kerjakan serius, selama datanya dalam, tentu itu akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin gitu ya jawabannya ya. Banyak dokter. Baik, terima kasih dokter dan terima kasih kepada Fadel atas pertanyaannya. Mengingat waktu, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari Fadel tadi. Karena mungkin masih banyak lagi yang mau bertanya, tapi waktu sudah mulai memisahkan. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada Ketua Pelaksana, yaitu Yahya. Waktu dan layar disilakan. Baik, dokter. Kami dari KMM Ashifa dan Prudeka izin menyerahkan sertifikat pemateri kepada dokter sebagai tanda terima kasih dari kami ya dokter, karena dokter telah berkenan menjadi pemateri SKKI kali ini. Mohon diterima dokter. Kemudian mohon izin juga dokter untuk melakukan dokumentasi bersama. Kepada Nabila, tolong dibantu. Ya baik, makasih. Saya terima sertifikatnya Kak Yahya Indra Wijaya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih ya. Mohon izin sebelumnya untuk mengambil alih untuk dokumentasinya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bisa sekali lagi, dokter? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Nabila dan juga kepada Dr. Flori atas materinya tadi. Mungkin itu hanya sebagian yang bisa kami kasih dibandingkan dengan ilmu yang dokter berikan, itu sangat-sangat tidak sebanding ya dok ya. Tapi itulah yang bisa kami berikan dok. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu
doa yang akan dibawakan oleh Ferdian kepada Ferdian. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami telah menyelenggarakan syiar kajian kedokteran Islam dengan memohon ridho dan izin-Mu. Maka berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua menjadi nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Maka kami memohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Maka ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkaulah yang Maha Pengabulkan doa. Maka perkenankanlah doa dan semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Akan tetapi sebelum kita tutup, marilah dinyalakan kameranya. Mari kita dokumentasikan terlebih dahulu. Untuk dokumentasi, Ihsan serahkan kepada Nabila waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin mohon mengambil alih lagi. Mohon izin untuk semuanya peserta dan dokter, apakah boleh untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu? Oke, saya mulai dokumentasi ya dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya, ini ada link presensi yang dikirimkan via chat. Jangan lupa untuk mengisi sebagai bukti kehadiran untuk webinar ini dan untuk pengiriman sertifikat nantinya. Oleh karenanya, dengan selesainya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula lah acara webinar kita pada sore hari ini. Ihsan sebagai moderator dan MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, sehat selalu dok. Iya, sama-sama. Makasih izin live ya. Iya dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.